Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, teman-teman, analis saham syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu saham yang banyak diburu para investor pemula yang mau value investing atau mau investasi jangka menengah atau jangka panjang. Nah, kebetulan saham SIDO lagi turun ini, teman-teman. Jadi yang tanya analisa saham SIDO hari ini atau analisa saham SIDO muncul seperti apa? Nah, ini akan kita review, jadi bukan analisa mendalam, tapi review soal valuasi, kinerja, dan mungkin prospeknya ke depan akan seperti apa. Jadi, saham SIDO jangka panjang, saham SIDO turun terus, betulkah? Nah, ini akan kita bahas, teman-teman. Jadi, kita akan bahas dengan berbagai prospek, berbagai indikasi, yaitu dari grafiknya, kemudian kita juga menggunakan Yahoo Finance, dan yang satu lagi teman-teman kita pakai data Excel. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Dan kita mulai dulu dari data yang ada di Google saat ini. Jadi teman-teman analis syariah, kalau kita lihat data grafiknya, ini ada peluang bagi value investor karena harga sahamnya lagi turun. Tapi ini tidak bisa jadi acuan utama karena ketika saham ini turun, tapi valuasinya tidak lebih murah dari biasanya, maka itu bukan peluang yang baik. Tapi kalau kelihatan grafiknya seperti ini turun dan valuasinya juga semakin murah, maka itu peluang. Itu yang perlu teman-teman catat. Nah, coba kita lihat di grafik. Jadi, sekali lagi saya sampaikan buat teman-teman analis saham syariah, yang kita gunakan untuk Yahoo Finance ini, kita gunakan candlestick ini tujuannya hanya untuk menentukan timing belinya saja, bukan sebagai keputusan untuk memilih saham yang akan teman-teman pilih untuk investasi jangka panjang ataupun jangka menengah. Oke, kita mulai dulu dari lihat MA-nya. Jadi saya sudah menggunakan 3 MA atau moving average, ada yang di range 200, ada yang 100 dan 50. 50 warnanya ungu, yang MA 100 warnanya hitam, dan MA 200 warnanya merah. Artinya apa, teman-teman? Kalau dilihat di sini, candlestick-nya sudah crossing di MA 50. Itu artinya ada peluang untuk yang mau trading jangka pendek. Sepanjang ini, candlestick-nya berada di garis MA 50, maka yang mau trading jangka pendek, maka itu jadi peluang. Tapi buat teman-teman yang mau tradingnya paling sangat aman, itu biasanya rekomendasinya biasa di MA 200 ketika pergerakan candlestick-nya sudah crossing melewati garis MA 200. Tapi buat teman-teman yang mau investasi, maka ketika dia sudah berada di MA 200, maka bukan timing untuk masuk. Jadi bedakan, kalau teman-teman adalah value investor, maka di tahap ini sebenarnya, di garis ini adalah waktunya masuk kalau memang dia valuasinya murah. Tapi kalau tidak murah, jadi jangan masuk dulu. Jadi teman-teman, nanti kita akan lihat valuasinya seperti apa. Tapi bagi trader itu tidak jadi persoalan valuasi, tapi yang menjadi hitung-hitungan adalah pergerakan candlestick-nya berada di posisi mana dan dia membentuk pola apa. Itu tadi, teman-teman. Jadi itu beberapa poin penting. Selanjutnya kita masuk ke laporan keuangan. Jadi kita lihat dari kinerjanya. Jadi kalau total sales di kuartal 3 2023, karena kuartal 3 2023 itu akan berakhir sampai di maksimal di Januari ya. Jadi laporan keuangan itu maksimal Januari itu sudah itu terakhir, karena laporan keuangan kuartal 4 itu di bulan Februari itu, akhir bulan Januari itu sudah harus rilis semua. Bagi emiten atau perusahaan yang tidak rilis laporan keuangan, maka itu akan kena denda. Oke. Nah, itu artinya kita di bulan Februari baru bisa melihat laporan tahunan dari setiap perusahaan yang sudah listed di Bursa Efek. Nah, kita lihat dari total sales di kuartal 3 ini turun dibanding dengan 2 tahun sebelumnya. Jadi di 2021 kuartal 3 dan 2022 kuartal 3 itu juga jauh lebih tinggi dibanding kuartal 3 2023. Artinya apa? Kalau sahamnya saat ini turun, memang dipengaruhi dari
memang total sales-nya yang juga turun. Selain itu, kalau kita lihat dari net income-nya, laba bersihnya, Sido Muncul laba bersihnya adalah 586 miliar, 586 miliar. Itu 0,5 itu di kuartal 3 2023. Sedangkan kalau kita bandingkan di 2 tahun sebelumnya, bahkan di 3 tahun sebelumnya itu ada penurunan. Nah, ini akan jadi peluang karena saham yang lagi turun total sales-nya dan juga diikuti oleh net income yang turun, maka biasanya harganya juga akan turun. Nah, teman-teman kita lihat di sini di book value-nya. Book value-nya itu di 113 dan itu bisa kita katakan sebagai rata-rata book value dari Sido Muncul adalah di atas 100 biasanya. Dia di 113, 117, 110, 102. Dan yang teman-teman jangan kaget kalau melihat PBV saham konsumer. Saham konsumer itu biasanya PBV-nya itu tinggi. Kalau kita lihat ini di 5676. Jadi 5676. Kita belum memperlihatkan PBV saat ini untuk Sido Muncul. Dan kalau teman-teman tahu, PBV Sido Muncul saat ini adalah 4,8. Itu artinya PBV saat ini adalah lebih murah dibandingkan dengan PBV secara histori. PBV secara histori artinya PBV-nya di beberapa tahun, 3 tahun terakhir di kuartal yang sama, yaitu kuartal 3, 2022, 2021, dan 2020, itu lebih tinggi. Artinya memang ada penurunan harga. Jadi penurunan harga diikuti dengan valuasinya juga. Itu artinya teman-teman mungkin ada peluang di sini. Tapi teman-teman kalau berpikir bahwa valuasi ini kemahalan, kita lihat dulu di rasio kinerjanya. Jadi return on equity ini yang sering saya gunakan. Jadi teman-teman, saya tidak terlalu menggunakan return on asset karena ini tidak, menurut saya dan sebagian orang juga tidak menggunakan ini karena ini tidak realistis, karena aset itu bukan nilai nilai real dari perusahaan itu, tapi ekuitasnya adalah nilai real yang bisa kita hitung. Makanya saya lebih dominan memilih untuk melihat return on equity-nya. Kita lihat kuartal 3 ini 23, 23%, 27%, 37%. Artinya saham ini pantas dihargai di antara 2 sampai 3 PBV-nya. Sedangkan kalau kita lihat sekarang 2 atau 3 itu dia bukan di kuartal 2 atau 3, bukan di PBV 2 atau 3, tapi antara 5 sampai 7. Jadi di sini juga perlu teman-teman ketahui bahwa kalau dia di antara 5 sampai 7 berarti dia nilai historinya memang harusnya seperti itu. Sehingga kalau dia turun di 4,8 berarti ada selisih 0, sekian kali. Jadi itu bisa kita simpulkan secara sederhana bahwa saat ini memang valuasinya murah. Sehingga kalau dia masuk di kuartal 4, laporan keuangannya sudah rilis dan ternyata untung, maka besar kemungkinan harga sahamnya akan kembali naik seperti dari grafik yang kita lihat di grafik ini. Bisa saja dia masuk di harga 700-an lagi karena ini yang harga yang lama bertahan itu di harga 700-an. Jadi teman-teman silahkan hitung dari harga 545 menjadi 700, teman-teman akan untung berapa. Tapi saya tidak menjamin itu karena value investing tidak pernah memprediksi kapan harga naik, tapi kita hanya melihat harga murah atau mahal. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komentar di bawah, dan kalau suka video ini jangan lupa share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.